Ada dua teknik atau cara yang kami lakukan di dalam memunculkan buah susulan tersebut. Yang pertama yaitu pemberian nutrisi melalui pemupukan, dan yang kedua melakukan perangsangan dengan memberikan ZPT atau hormon pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sanitani dan petani jeruk dimanapun berada. Kita ketemu lagi di channel ini untuk membagikan cara-cara kami di dalam merawat dan mengelola tanaman jeruk yang ada di lahan kami ini. Sahabat tani semuanya, saat ini kami berada di kebun jeruk yang kami miliki, dan saat ini tanaman jeruk yang berada di lahan ini sedang berbuah dan berbunga, yang mana bunga-bunga ini merupakan hasil dari penerapan kedua metode yang sudah kami bagikan di kedua video sebelumnya, yaitu cara pemupukan untuk menghasilkan bunga susulan dan juga pemberian hormon atau ZPT pada tanaman. Nah, sahabat tani semuanya, pada video kali ini kami akan membagikan cara kami di dalam menjaga dan mempertahankan supaya bunga-bunga yang ada di tanaman ini tidak mudah rontok. Apa saja tantangan dan permasalahannya, kemudian bagaimana cara kami mengatasi atau mengendalikannya, dan juga nutrisi apa yang akan kami berikan di saat tanaman sedang berbunga seperti ini. Untuk itu, ikuti terus video ini sampai dengan selesai, dan kami selalu menghimbau bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, tidak lupa menekan tombol subscribe dan juga tombol like. Nah, seperti ini, supaya channel ini tambah maju dan kami bisa berbagi yang lebih banyak lagi di dalam cara kami mengelola dan merawat tanaman yang kami miliki. Sahabat tani semuanya, bunga merupakan proses awal dari tanaman untuk menghasilkan buah. Semakin banyak bunga yang dikeluarkan tanaman, semakin besar harapan kita untuk tanaman itu menghasilkan buah. Dan biasanya di saat tanaman sedang berbunga, bersamaan dengan munculnya tunas-tunas baru seperti ini, dan juga daun-daun muda seperti ini, ya sahabat tani. Ada beberapa permasalahan khususnya serangan hama dan penyakit di saat tanaman atau tunas muda seperti ini. Di antaranya adanya serangan hama seperti hama trip, apis, dan juga ulat daun. Dan juga adanya serangan penyakit yang muncul akibat faktor cuaca dan kelembapan udara, di antaranya embun tepung, bercak daun, dan juga busuk daun. Kemudian bagaimana cara kami mengendalikan serangan hama dan penyakit tersebut? Untuk yang pertama yaitu hama trip, biasanya menyerang saat tunas muda atau daun muda seperti ini, dan juga saat munculnya bunga sampai dengan bunga mekar.
Dampak dari serangan hama trip ini bisa mengakibatkan bunga menjadi rontok atau gugur. Dan cara kami mendeteksi keberadaan hama trip pada bunga tersebut, kami menggunakan cara tradisional ala kami, yaitu dengan meniup bunga ini dengan asap rokok. Maaf Sobat Tani ya, bukannya kami berarti mengajari atau menyuruh sahabat-sahabat tani untuk merokok ya. Ini hanya cara tradisional yang kami lakukan. Contohnya seperti ini sahabat tani. Setelah kita tiupkan asap rokok tersebut, kemudian muncul serangga-serangga kecil yang memanjang seperti ini sahabat tani ya. Nah, itulah yang disebut hama trip. Kemudian cara kami mengendalikannya yaitu kami menyemprotkan insektisida berbahan aktif imidacloprid dan juga insektisida berbahan aktif abamectin. Hama yang biasa menyerang selanjutnya yaitu hama apis. Kebetulan di tanaman ini enggak ada sahabat tani ya. Dampak dari serangan hama apis ini mengakibatkan daun menjadi kerdil, menggulung, dan juga bisa merontokkan bunga-bunga yang ada di tanaman kita. Cara kami mengendalikan hama tersebut, kami menyemprotkan insektisida berbahan aktif abamectin dan juga insektisida berbahan aktif dimetoat. Hama yang menyerang selanjutnya yaitu ulat daun. Hama ini menyerang dengan cara memakan daun-daun yang masih muda dan juga pucuk-pucuk daun termasuk bunganya. Kemudian cara kami mengendalikan dari serangan hama ini yaitu kami menyemprotkan insektisida berbahan aktif emamectin benzoat dan juga insektisida berbahan aktif metomil. Kemudian tantangan selanjutnya di saat tanaman sedang berbunga seperti ini yaitu adanya serangan penyakit yang diakibatkan oleh faktor cuaca dan kelembapan udara di lahan kita ini. Di antaranya yaitu penyakit embun tepung. Ciri dari penyakit ini adanya lapisan putih seperti tepung yang menyelimuti daun-daun muda seperti ini. Dampak dari serangan ini bisa mengakibatkan daun-daun menjadi tidak normal pertumbuhannya, kemudian juga bisa mengakibatkan rontoknya bunga-bunga ini, dan apabila bunga yang masih bertahan menjadi buah, maka warna kulit atau penampilan kulit buah yang dihasilkan tersebut menjadi kusam atau burik, sehingga kualitas buah menjadi rendah atau menurun. Kemudian cara kami mengendalikan serangan penyakit embun tepung tersebut yaitu dengan menyemprotkan fungisida berbahan aktif sulfur, metalaksil,
dan juga difekonazol. Untuk penyakit pada tanaman jeruk selanjutnya yaitu adanya bercak daun dan juga busuk daun. Akibat dari kedua serangan tersebut bisa mengakibatkan daun-daun menjadi rontok atau berguguran. Kemudian cara kami di dalam mengendalikan penyakit tersebut yaitu dengan menyemprotkan fungisida berbahan aktif mancozeb, Benomil, dan juga difekonazol. Sahabat tani semuanya, di saat tanaman sedang berbunga seperti ini, kami juga memberikan nutrisi berupa pupuk daun. Pupuk daun yang kami gunakan yang banyak mengandung unsur mikro seperti boron, zinc, dan yang lain-lain. Dan juga kami menambahkan pupuk daun yang banyak mengandung unsur kalsium atau Ca, supaya tangkai-tangkai membawa bunga ini kuat dan bunga tidak mudah rontok sampai menjadi buah. Nah, sahabat tani semuanya, demikianlah yang bisa kami lakukan, tahapan demi tahapan yang sudah kami lakukan di dalam memunculkan buah susulan, mulai dari cara pemupukan, pemberian hormon atau ZPT, dan juga merawat bunga. Semoga apa yang sudah kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami selalu mengajak untuk terus semangat dalam bertani. Mari kita selalu berinovasi. Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Karena perubahan terjadi apabila kita berani melakukan sesuatu yang baru. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sani Tani.